Silakan Abang Imam Bukhari. Pak Imam mungkin lagi ada urusan kali ya, tadi saya dengar ada ini. Ya, lanjut Abang. Iya, jadi di dalam konsep Nur Muhammad yang dicetus yang di salah satunya dipopulerkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan mengatakan bahwa di dalam qasidah Barzanjinya itu kan dikatakan usolli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awaliyah, ya kan? Aku mengucap salawat yang terdahulu, aku mengucap salawat kepada nur yang bersifat terdahulu dan awal itu kan ya. Nah ini yang mau saya katakan, apakah nur ini entitasnya itu berada bersama di dalam diri Allah atau di luar dari diri Allah, di luar dari hakikatnya Allah? Apakah nur ini satu hakikat dengan Allah atau di luar dari hakikatnya Allah? Pak Enjoy. Alhamdulillah. Jadi konsep nurun ala nurin. Jadi bila manusia masih merasa dirinya yang hidup, maka ia tak akan pernah bertemu dengan hidup Tuhannya. Maka ketika nurun ala nurin itu bisa pulang ke nur induknya, ke Bapa atau ke Allah, maka harus melepaskan kedagingan nur manusianya. Ketika sudah melepaskan kedagingan atau melepaskan keakuan diri manusianya, maka sambunglah kepada nurullah itu. Begitu Abang. Ya berarti ini yang disebut dengan menyangkali diri seperti yang tadi Bang Mr. Apologet itu jelaskan ya. Oke lah, mungkin kita gimana caranya ini? Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai kekristenan? Mungkin dari Pak Enjoy aja, atau mungkin ini saudara Ahmad ini baru masuk ini. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad atau mau disampaikan, silakan. Iya Bang, masih lagi belajar ini Bang tentang nur itu kan. Nur itu kan sama juga dalam pengertian dalam Kristen itu sebagai putra tunggal Allah itu kan, yang daripada Bapa itu kan, yang keluar daripada Allah itu kan. Dari sanalah keluarlah sang sesembahan itu Rabnya. Sedangkan Allah yang kita pahami itu, zat yang kita pahami itu, dia itu tidak ada, dia ada dalam ketidakberadaan, dia tidak mau diketahui Bang. Begitu Bang. Iya, sebenarnya kalau misalnya dikatakan Yesus adalah cahaya itu ya, itu yang mau saya bawa konsep ini kan. Sebenarnya kita lihat ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Yang dikatakan di ayat keduanya lebih jelas lagi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga lebih jelas lagi, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang ayat keempat lebih jelas lagi, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang ini nur. Ya, makanya kalau kita lihat di sini, ketika berbicara mengenai konsep cahaya, terang, atau nur, atau apapun itu ya, dalam bahasa apapun itu, light ya, bahasa Inggrisnya light. Ini kalau kita berbicara mengenai konsep terang nur itu, kalau saya boleh konsepkan, ini sebenarnya konsep Nur Muhammad ini adalah ada kemiripan dengan bagaimana orang Kristen memahami Yesus sebagai terang dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam bahkan ya dalam syahadat atau pengakuan iman rasuli kita punya, orang Kristen punya, yang sudah ada dari zaman mula-mula, yang ditegaskan oleh bapak-bapak gereja. Ini kalau saudara lihat ya, teman-teman Islam lihat, ini ada suatu frasa yang unik dalam bahasa Arab. Ya, ini dikatakan bahwa Yesus adalah terang dari terang. Ya, dikatakan di sini dikatakan kan, kalau saya boleh baca dari Yesus aja, perkataan Yesus penegasan akan Yesus ya. Wa bi Robin wahidin Yesus al-Masih ibnillahil wahid al-maulud minal ab qabla kulli dzur nurin min nur. Ya. Jadi Yesus dikatakan terang dari terang. Karena sang sumber Allah Bapa itu mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya, anak tunggal, ya. Dia yang berasal dari Bapa. Makanya dikatakan Yesus itu adalah sang anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Yohanes 1:18. Terang dari terang, karena terang yang bersumber dari terang itu.
Makanya Yesus ini adalah nur. Kenapa nur? Loh, di dalam Yohanes 8 Yesus juga mengatakan, akulah terang dunia. Ya toh? Kalau teman-teman baca di dalam Injil juga, itu Yesus mengatakan dialah terang dunia, ya kan? Akulah terang dunia. Akulah terang dan garam dunia. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 8 ayat 12 ya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan menjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada terang. Dan terang itu adalah hidup manusia. Ini yang saya bilang bahwa konsep nur ini kenapa bisa plek-ketimplek sama dengan konsepnya Tuhan Yesus yang adalah firman Allah. Yang menjadi perbedaan Pak Ahmad, konsep Nur Muhammad dalam Islam itu adalah, saya masih bingung ya. Dalam Islam itu masih ada antara perbedaan antara yang mengatakan Nur Muhammad itu makhluk atau bukan makhluk. Karena kalau kita jujur, ada sebagian berpendapat bahwa itu adalah makhluk atau ciptaan, ada yang berpendapat itu bukanlah makhluk. Ya, ada yang berpendapat bahwa Nur Muhammad itu berbeda dengan Muhammad atau Nabi Muhammad yang lahir di Mekah. Jasadnya itu beda. Nur Muhammad dengan Muhammad yang lahir di Mekah, sosok Nabi Muhammad yang lahir di Mekah. Itu beda katanya. Nah, ini yang menjadi perbedaan adalah kalau kita, Yesus itu udah sepakat dia bukan ciptaan. Karena bisa disimpulkan dari Yohanes 1 ayat 1, itu fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Firman itu bersama, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman, sang terang dunia, Yesus Kristus itu adalah Allah, bukan ciptaan, bukan makhluk. Makanya tadi kalau dilihat lagi dalam versi bahasa Arab syahadat kita punya, itu dikatakan maulidin goir makhluk. Ia dilahirkan bukan diciptakan. Kemanusiaan Yesus itu bukan ciptaan. Makanya Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu adalah Allah. Makanya di dalam Ibrani 1 ayat 1 itu Yesus itu adalah gambar keberadaan. Ibrani 1 ayat 3. Kalau 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya konsep pengenalan diri Allah ini sudah sempurna puncaknya di dalam Yesus Kristus kalau di Kristen. Makanya kita tidak ada tafsiran bebas. Bapak-bapak gereja mula-mula seperti mungkin ya, kalau kita berpegangan teguh pada pengajaran gereja mula-mula, itu tidak ada yang sampai memahami tafsiran pribadi masing-masing Yesus itu begini, kita menyembah Yesus, enggak. Semua yang dikatakan Yesus itu sudah ada di situ. Tadi kita beranjak pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai seterusnya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak lagi keterbatasan tempat. Nah, ini sudah dikenal duluan nih sama kekristenan. Kemudian ketika di dalam surah Qaf Al-Quran surah Qaf ayat 16, ketika dikatakan Allah sedekat urat leher atau urat nadi, itu sudah dikenal duluan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 20, bahwa Yesus itu omnipresence. Ya, Allah itu omnipresent, maha hadir. Dia ada di mana-mana. Ketika ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Itu sudah dikenal juga dalam kekristenan. Makanya saya bilang bahwa konsep mengenai kebagaimanan Tuhan ini sudah final dan sudah sempurna seperti adanya di dalam kekristenan. Makanya kekristenan tidak lagi membahas Allah itu berapa. Tidak hanya membahas itu, Allah itu bagaimana. Gitu. Tidak lagi membahas bagaimana Allah, seperti apa cara kita menyembah Allah. Makanya kekristenan itu tidak lagi terkungkung dalam syariat, tidak lagi terkungkung dalam kalau menyembah Allah begini, enggak. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan akan ada masanya Allah itu akan ada masanya menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Gitu. Silakan, mungkin ada teman-teman lain yang mau berpendapat, silakan. Silakan. Ya tadi dia bilang tadi Pak dari ketiga gimana sih? Aku masih kepo. Tadi maksud Pak Ahmad itu gimana, Seb? Maksud Pak Ahmad itu ya silakan Pak Ahmad, silakan mungkin. Iya Bang, ya. Nur Muhammad itu kan pancaran daripada ruh itu kan, namanya Nur Muhammad. Pancarannya itu yang namanya Nur Muhammad, begitu kan. Dan Nur Muhammad ini bukan saja pancaran apanya ini, Pak? Pancaran cahaya, begitu. Pancaran kan, cahaya, oke. Lalu Bang, Mbak Lia, memang kalau saya ini bukan Mbak, saya laki-laki, Pak. Oh ya, Mas, susah juga kalau
pengetahuannya masih di bawah akan terjadi Nggak ini. apa-apa, bilang aja Pak. Saya pengen belajar. Nah, Maksudnya, jadi begini, dari pancaran itulah sebenarnya terjadinya apa itu 4 anasir alam ini kan, tanah, api, dan air ini kan. Ya begitu. Jadi adanya kita ini karena adanya pancaran itu, termasuklah pancaran itu kan ke Isa Al-Masih ini kan ada 7 di situ, itu yang dilambangkan dengan manoreh itu kan ada 7. oke. Sifat pada Tuhan Berarti itu. gini Pak, jangan dulu melebar. Nur itu tadi yang Bapak katakan Nur Muhammad itu adalah pancaran Allah itu atau gimana? Pancaran cahayanya, terangnya, Ruhnya. ruhnya. Oke. Dia itu Nur Muhammad itu adalah pancaran ruhnya. Berarti pancaran itu adalah ruh atau enggak? Ya, pancaran ruh itu juga termasuk Ruh. dia tidak terpisah juga daripada Sang Pencipta itu kan. Iya, berarti gini. Bisa dipisahkan, satu hal tapi yang mau tidak bisa saya ya. Oke, gini. Kalau itu pancaran ruhnya, berarti Tuhan itu punya ruh atau dia adalah ruh? Iya, kita lihat itu juga kan, Allah itu kan alif itu sebagai nafsu wahidahnya, lam pertama itu sebagai ruhnya, lam kedua itu kan sebagai Ahmadnya atau terpujinya kan. Oke, berarti dia punya roh atau dia adalah roh? Kalau Bapak itu Sang Zat itu kan, kalau dalam kekristenan itu kan Bapak kan. Enggak, jangan ke kekristenan dulu Pak. Maksudnya gini, tadi kan Bapak katakan dia itu pancaran. Pancaran itu artinya refleksi, direfleksi dari cahayanya yang adalah ruhnya. Oke, ruh. Nah, berarti ruhnya itu apanya Tuhan? Apakah Allah itu adalah roh atau rohnya Allah? Oh, enggak bisa. Kalau Bapak itu enggak bisa dipahami, atau Sang Zat itu tidak bisa dipahami, Mbak. Enggak usah. Jangan disamakan, Pak. Bapak jangan dibawa Trinitas. Itu tidak sama dengan iman Bapak. Maksudnya begini. Begini, yang roh itu apanya? Ruhnya itu adalah sumber kehidupan itu, Mbak. Oke, sumber kehidupan itu. Sedangkan Sang Bapak itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa dia ada dalam ketidakberadaan. Makanya dalam penyembahan itu ya dalam ruh itu. Gitu. Oke. Berarti dia itu pancaran rohnya. Oke, maksudnya gini loh Pak. Rohnya itu menjadi roh itu miliknya dia atau memang dia adalah roh? Itu yang saya tanya. Itu miliknya dia, roh itu miliknya dia yang dipancarkan sehingga dia ada disebut Nur Muhammad, atau memang dia adalah roh? Karena ini punya pengertian yang berbeda. Kenapa? Karena gini Pak, rohnya yang adalah miliknya yang dipancarkan itu berbicara tentang prinsipnya. Tapi kalau dia sendiri yang adalah roh yang dipancarkan, itu hakikatnya. Bang Elia. Gimana? Dalam kekristenan. Kalau Mbak Alia bisa menjelaskan tentang Bapak itu, saya juga bisa menjelaskan. Bukan itu yang saya tanya Pak. Gini Pak. Gini. Jadi yang saya jelaskan ini bukan Sang Bapak itu. Iya, lalu siapa itu? Dia itu refleksi atau pancaran dari roh apa? Rohnya Tuhan kah? Atau memang dari Tuhan itu sendiri? Itu dulu Mbak. Ya, dari Tuhan itu sendiri Mbak. Pancaran dari apa itu? Saya tidak ngerti dengan Trinitas Mbak. Yang saya mengerti kan ajaran saya sendiri kan. Iya, maksud saya gini. Tadi kan Anda berkata itu pancaran, betul ya? Pancaran dari dari ruhnya. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Itu dari ruhnya dia, dari ruh miliknya dia, atau memang dari ruh dia yang adalah ruh? Itu beda loh Pak. Beda itu. Roh kita kan mengenal, ya Mbak, kita kan mengenal Sang Bapak itu sebagai zat. Oke. Berarti roh itu miliknya dia dong. Ya betul Mbak. Oke, berarti zat itu tidak roh. Zat itu yang tidak kita pahami Mbak. Oh tidak kita. Oke lah, saya terima. Oke. Berarti roh itu adalah miliknya dia. Berarti
Nur Muhammad itu adalah pancaran dari miliknya dia? Ya bisa juga. Oke. Dari miliknya dia. Jadi tidak terpisah dia, walaupun bisa kita pisahkan, tapi gimana ya? Oh, tidak terpisah. Ya, tidak terpisah. Miliknya ini tidak terpisah dengan dia, dengan pemiliknya. Iya, betul. Makanya dalam penciptaan itu kan ada dua. Sehakikat nggak? Ya sehakikat lah. Wah, berarti Nur Muhammad itu sehakikat dengan Tuhan. Ruhnya Mbak, ruhnya. Bukan pancaran itu. Pancaran itu kan termasuk alam semesta ini adalah dari pancarannya dia kan istilahnya. Bisa dikatakan diciptakan, bisa juga dibilang tidak diciptakan lah, begitu kan, tergantung ini kan pemikiran orang kan. Ini jadi membingungkan, Pak. Membingungkannya kenapa? Tadi Bapak mengatakan dia itu adalah pancaran dari roh yang adalah miliknya. Oke? Roh yang adalah miliknya. Pertanyaan saya, roh ini di dalam dia atau di luar dari dia? Dari Tuhan? Ya Mbak, dia memang kan keluar daripada sang Bapak itu kan. Jangan bawa Bapak dong. Ya, oke, sang zat itu. Iya, dari zat. Iya, saya pun nggak ngerti zat yang Bapak masuk ini, zat itu gini, Pak. Ya, karena kita nggak bisa pahami, termasuk juga Bapak itu kan. Bukan, kalau Bapak katakan pun Allah itu adalah zat, itu pun nggak nyambung, Pak. Kenapa? Karena zat itu artinya adalah hakikat. Dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan usia. Jadi kalau Allah itu disebut sebagai usia, itu benar dalam kekristenan. Tapi dalam iman Bapak, Allah itu adalah nama. Nah, jadi kalau dikatakan Allah itu adalah zat, berarti Bapak sedang menyepakati kekristenan bahwa Allah itu adalah hakikat. Dan tadi Bapak berkata bahwa nur itu adalah pancaran dari roh yang adalah miliknya zat. Ingat ya, roh yang adalah miliknya zat. Pertanyaan saya, kalau roh ini dipancarkan dari zat, keluar dari zat, yang daripadanya ia keluar itu apa? Sehingga karena jadi bingung gitu. Yang membuat zat itu hidup itu apa? Kalau bukan roh. Padahal tadi Bapak berkata nur yang dihasilkan dari nur yang dipancarkan dari roh itu sehakikat dengan zat. Gimana dia bisa sehakikat kalau dia tidak memiliki pengertian yang sama atau prinsip yang sama dari sumbernya? Sama seperti Kristus, Pak, sebelum inkarnasi dalam kekristenan. Yesus itu sehakikat dengan Bapa karena dia sewujud yang adalah roh. Dia tetap roh. Tapi kalau Bapak katakan roh, zat itu bukan roh, jadi ngambang ini. Kemana ini larinya? Itu Mbak, kalau memang kan jelas sekali itu bahwa sang zat itu memang dia tidak dipahami. Kalau dia sama dengan sang roh itu juga, berarti ya di situ sudah letak kesalahannya sih sebenarnya. Berarti dia satu. Ini konsekuensi logis dari apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya. Ya, makanya kita nggak bakal bisa turunkan nur ini kemana-mana nanti karena klaim Bapak yang mengatakan itu sehakikat, Pak. Kalau nggak mungkin dia bisa sehakikat dengan sumbernya kalau pengantaranya itu nggak sehakikat. Itu nggak mungkin. Karena tadi Bapak katakan dia keluar. Oke, kalau keluar. Pertanyaan saya, dari dirinya atau enggak? Ya, dari dirinya. Artinya dia sehakikat. Tapi sumber awalnya itu Bapak enggak jawab. Makanya kebingungannya di situ. Gimana kita bisa memahami ini? Nggak mungkin bisa. Betul. Nah, tapi saya kan sudah jawab tadi itu bahwa sang sumber itu memang tidak bisa kita pahami, Mbak. Oke, berarti nggak clear kan? Iya, nggak bisa kita pahami siapapun yang berbeda. Itu berbeda dengan konsistensi Trinitas yang kudus. Ya, kalau Trinitas yang kudus, Pak, zatnya Tuhan itu adalah Allah, bukan namanya. Ya, itu adalah Allah. Allah yang esa yang disebut sebagai Allah itu apa, Mbak? Allah itu adalah hakikat, Pak. Al-ilah. Nah, yang ilahi namanya. Yaitu hakikatnya sebagai yang ilahi, sesembahan. Makanya di dalam
semuanya orang Israel kan dikatakan begini, semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi bukan Elohim yang Adonai, tapi Adonai Echad, Adonai Eloheinu. Elohim itu dari kata Elohim, artinya Tuhan itu Allah kita, bukan Allah itu Tuhan kita. Oke? Bukan Tuhan itu Allah kita, bukan begitu. Allah itu Tuhan kita, bukan begitu. Tapi Tuhan itu Allah kita. Jadi Allah ini itu merujuk kepada esensinya dia sebagai apa. Bukan dari nama yang diatribusi. Itu harus paham dari situ. Jadi sejak mulanya pun iman keyahudian di dalam penghayatan iman mereka itu sudah dengan jelas menggambarkan Allah ini apa. Jadi kami tidak akan pernah menerima Allah itu adalah nama. Cuma agak berbeda lah istilahnya. Di sinilah tempat perbedaannya, Mbak. Oke, makanya saya tanyakan itu tadi, Pak. Karena memang kalau Allah itu adalah nama, hakikat dari nama itu apa sehingga dia dinamai. Kalau dalam iman Kristen, Tuhan itu nggak pernah punya nama. Itu nggak ada nama. Tuhan kami nggak ada nama. Lalu untuk mengenalnya gimana? Untuk mengenalnya? Ya kita mengenal dia dari apa yang disebut dari Kristus. Karena Kristus yang menyatakan dia, makanya kami memanggil dia sebagai Bapa. Kami memanggil dia sebagai Bapa. Bapak ngerti nggak? Dalam iman Yahudi itu dikatakan apa? Echad mi Yodea. Kita memanggil dia sebagai Bapa, Bapa yang satu. Itu artinya ya kita sedang mengarah kepada dia yang menjadi sumber segala sesuatu. Tapi kita bisa sampai kepada dia yang melalui anaknya yang tunggal yang disebut firman Allah. Yang menyatakan siapa Bapa yang tidak terkenali itu. Kalau dalam iman kami itu jelas dalam pengertian apa? Bahwa Bapa yang adalah roh itu dinyatakan kepenguasaannya secara imanen oleh Kristus yang menjadi manusia. Yang keluar dari dirinya. Sehakikat betul. Kok bisa sehakikat? Pengantaranya sehakikat dengan sumbernya. Berarti dalam penyembahan itu yang disembah itu adalah Yesus, begitu, Mbak? Oh, kami menyembah Bapa tapi di dalam Kristus. Oh iya, sama juga. Kami juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai baginda. Tetap. Oh, berarti Bapak menyembah Tuhan di dalam nama Allah itu kan. Kami menyembah nama Allah itu. Ya, bisa juga, karena kan saya sudah jelaskan tadi dari perkataan Alif Lam Lam Ha itu kan Allah esensinya dia memerantarai itu apa, Pak? Esensinya gimana, Mbak? Esensinya dia itu Bapak itu menyembah Tuhan melalui yang Bapak sebutkan. Esensinya kenapa dia itu kan Alif Lam Lam Ha itu kan. Kalau paham itu ya tentu Mbak paham juga kan. Enggak, kenapa dia memerantarai? Karena memang sang zat itu memang tidak mau dipahami. Dia ada dalam ketidakberadaan begitu. Dia tidak bergantung dengan. Maksud saya kenapa dia diperantarai? Begitu. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya kenapa dia diperantarai dengan yang dia esensinya dia memerantarai kepada zat itu apa? Kenapa dia harus memerantarai? Kan saya sudah jelaskan tadi, Mbak, bahwa memang sang zat itu memang tidak mau dia kan memang ada dalam ketidakberadaan begitu kan. Dia memang tidak mau diketahui begitu kan. Kalau dia tidak mau diketahui, ngapain dia menyatakan makanya itu dia nyatakan dirinya kan? Ya makanya dia nyatakan dirinya dalam nama Allah itu kan, namanya Allah. Iya, jadi Bapak jangan katakan dia tidak mau menyatakan dirinya dikenali. Bagaimana mungkin dia menyatakan dirinya kalau dia nggak mau dikenali sebagai Allah yang kata Bapak itu? Ini jangan inkonsisten argumentasinya. Iya. Betul. Nggak boleh gitu. Ya, maka dengan mengenal Allah itu maka sama juga mengenal sang zat itu sebenarnya. Ya, hakikatnya? Hakikatnya apa? Dari nama itu apa hakikatnya? Pengertian nama itu.
alif lam lam ha itu kan ada maksud-maksud tertentu. Iya, itu. iya, apa itu, coba ceritakan. Ya, alifnya itu sebagai nafsun wahidahnya dia. Tentu ndak paham apa itu nafsun wahidah kan. Iya, dijelasin kan aja Pak. Kita mau. Ndak bisa, ini kan di ranahnya Muslim, Mbak. Lam awal itu sebagai rohnya. Maka kita menyembah keempat itu alif lam lam ha itu kan. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan itu. Yang namanya roh itulah yang namanya anak tunggal Allah itu sebenarnya juga. Itu juga yang namanya firman, itu juga namanya keselamatan. Oh, itu namanya keselamatan, itu namanya firman. Iya, saya konsepnya ini Ya, lanjut yang lain dulu. Enggak, saya enggak nemu ini ya. Konsepnya dia ini apa ya? Terlalu dini dan dalil-dalilnya tidak ada selain daripada mencontek dari Kristenan dan filsafat konsep emanasi Plotinus, ya. Jadi konsep Nur Muhammad itu memang mencontek dari Kristen, dan konsep emanasi Plotinus Kristennya pun nggak Kristen yang benar, lebih kepada Arianisme. Ya, karena Nur Muhammad itu dia dianggap ada yang mengatakan tadi itu diciptakan, ada yang tidak gitu ya. Oke, saya kasih contoh nih Bu. Bentar ya. Ya. Ya udahlah kalau gitu saya turun dulu ya, Sep ya. Aku mau istirahat. Woi, Joseph. Joseph tidur. Silakan. Oke, thank you Pak Erben, Kamina, Bro Dege, Mister, bye bye. Oke. Ya, thank you. Yo. Aku pun izin pamit, Bro Joseph ya. Thank you. Joseph kemana Jos? Udah tidur kamu Jos? Hele. Oke. Shirley, Baik, Shirley, Shirley. apa kabar? Baik, lama tak dengar suaranya. Ayo semangat. Iya, semangat ya. Aku izin dulu teman-teman yang ada di YouTube juga ya. Oke, selamat istirahat. Aku izin ikutan Bapak ini izin. Ya udah. Bukan aku besok mau pergi naik ini. Jadi ya, istirahat. ini saya kasih contoh ya. Nah, ini dari buku. Sebelum Bro itu Joseph bisa dibesarin nggak, Bro? Ya, bisa Bro. besarin. Aku mau nanya nih sama Kak Mister Apologet, Islam mana yang mengatakan bahwa Allahnya memiliki roh? Oh, ada. Nanti saya tunjukin. Nah, itu karena begini. Orang Sufi. Iya, nah itu dia. Kan karena aku lihat di beberapa website ulama kan ketika datanya jawab mengenai ruah Hasem, itu pasti mereka mengatakan tidak pernah ada itu. Iya, makanya saya bilang ilmu-ilmu semacam ini kan hanya orang-orang tertentu aja gitu. Nah itu tapi kalau ditanya ada Islam yang mana, ada Islam yang seperti itu. Lanjut Kak. Oke, ya. Ini contoh nih ya. Dalam buku 7 Filsuf Muslim. Nah ini. Ya. Contoh lainnya dapat dilihat dalam konsep tajalli versi Ibnu Arabi. Tajalli ini artinya manifestasi. Ya, meskipun Ibnu Arabi mengganti konsep emanasi Plotinus dengan tajalli, namun ia tidak bisa mengelak dari logika Plotinian. Ibnu Arabi mengatur konsep tajallinya di dalam urutan yang sama dengan yang dibuat oleh Plotinus. Nah, nanti saya jelasin nih konsepnya. Tadi tentang Nur Muhammad ya. Bahwasannya Allah ini dalam buku judulnya adalah di dalam diri ada Allah, ada sifat af'al, asma dan zat. Ya. Di dalam diri ada Allah, perbuatannya, namanya, sifatnya dan zatnya. Bahwasannya Allah menjadikan nur Nabi Muhammad yaitu dari zatnya, dan dijadikannya alam semesta dengan segala isinya adalah dari Nur Muhammad. Muhammad berkata dalam hadis qudsi ini, aku adalah bapak dari segala ruh. Nah, dan Adam adalah bapak dari segala batang tubuh. Ya. Kemudian di dalam buku ini juga ini dijelasin nih, bukunya Pak Bambang Brosena
tentang menuju dialog teologis Islam dan Kristen dengan pengantar dari Said Akhil Siraj ya. Ya. Ini ada hadis qudsi tentang, tadi kalau Bapak bilang Allah tidak mau dikenal, salah. Itu ada hadis qudsi yang mengatakan tuntukan zat makfian itu ya, tentang Allah, aku adalah perbendaharaan yang terpendam, maka aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakanlah dunia supaya mereka mengenal aku, supaya aku dikenal. Itu hadis qudsi. Kalau bicara soal Nur Muhammad, itu hadis yang paling populer di kalangan orang sufi tentang hadis itu ya. Kemudian nih, dari Nur Muhammad terjadilah ruh-ruh arwah lain seperti diberitakan dalam hadis, ana minallah wal alamin, aku dari Allah dan alam dariku. Juga dalam hadis lain dikatakan, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya tidak kujadikan segala yang ada. Ya. Nah, kemudian tadi bertanya tentang ada nggak yang percaya tentang roh? Nih saya kasih tunjuk ya. Ini videonya di saya. Muhammad dengan Ahmad, lalu tubuh manusia ini dan Trinitas roh manusia. Dalam Islam. Nih coba lihat. Jadi ruh Ahmad, ruhullah inilah yang menjadi roh kita. Roh kita dari situ. Nur Muhammad inilah yang menjadi sisi basyariah, sisi zahir manusia. Jadi ruh ini batin ya. Batin manusia, saya pendek aja M. Sedangkan ini Iya, ada apa di situ, Bang? Kak Miot ininya, Bang Mister Apologet. Mute itu. Oke, saya lanjutkan saja. Sudah itu supaya paham itu dengan video yang tadi itu bahwa memang itu penciptaan. Koneksi ini yang harus dibangun ya. Ada ruhullah. Jadi gini, dia jelasin di sini Allah Ahad, kemudian di sini ada bulatan yang besar lagi. Ahmad itu ruhullah dan Nur Muhammad yang ketiga. Dan ini satu. Ya. Nanti nonton aja DVD saya kalau mau lebih jelas tentang ini ya. Ini namanya Buya Aroji Hasim ya. Beliau ini seorang penghafal hadis juga. Seorang penghafal hadis loh beliau. Dan seorang ulama Sunni ya, yang salah satunya dia berikan pengantar dalam buku ini. Dalam bukunya Al-Ibanah, rujukan orisinal Akidah Asy'ariyah Sunni ini ya. Pengantar Dr. Arazi Hasim. Ya. Itu nanti bisa lihat, ada yang percaya Allah punya ruh. Karena di dalam Quran kan dijelaskan tentang ruh itu kan mereka dikatakan hanya diberi tahu sedikit. Dan ada ayat di Al-Quran itu ruh itu dikatakan dihembuskan oleh Allah, min ruhi. Min itu kan artinya dari ruhnya. Jadi ruh itu tidak diciptakan. Gitu loh. Tapi ya yang seperti ini kan mungkin nggak umum gitu. Makanya saya bilang ini hal-hal yang tidak umum di Islam. Benar. Jadi nggak umum banget kalau dibahas teman-teman dari yang awam itu, Islam yang awam itu nggak ngerti. Tadi kan tuh yang hadis yang Bang Mister Apologet tunjukkan itu, kalau bukan karena engkau aku tidak akan menciptakan, itu benar hadis qudsi. Laulaka ma khalaqta afalak.
Itu salah satu hadis qudsi sebenarnya. Tapi banyak dari teman-teman dari Islam yang lain yang mengatakan itu hadisnya palsu gitu. Jadi sempat saya bawa kemarin waktu diskusi sama Uni Rifa terkait tentang konsep Nur Muhammad yang sebenarnya dia sangat awam dalam membahas tentang Nur Muhammad. Yang esensinya hakikatnya itu sama dengan Allah gitu. Karena dia karena dia berasal dari Allah. Itu dari beredar. Saya di buku tadi kan dikatakan itu dikatakan diciptakan dari zatnya ya, tapi itu sebenarnya gini, kalau kita tanya apakah zat itu kan artinya hakikat, apakah hakikat itu bisa diciptakan atau dilahirkan? Kalau menurut saya hakikat itu tidak bisa diciptakan, hakikat itu bisanya dilahirkan. Kalau dia sehakikat, misalnya contoh, manusia tidak bisa menciptakan hakikat manusia yang lain, dia hanya bisa melahirkan hakikat manusia yang baru. Betul. Gitu. Gak bisa diciptakan. Kalau Allah dikatakan diciptakan dari hakikatnya, nggak mungkin. Allah hanya bisa melahirkan dari dalam dirinya hakikat itu sendiri. Gitu. Untuk hakikat yang sama dengan dirinya tidak bisa diciptakan dong. Bisa hanya dilahirkan. Itu sepakat banget. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai hakikat ini yang agak rumit ya dengan dalam bagaimana Islam memahami gitu kan. Karena hakikat, kalau kita memahami hakikat itu kan usia. Sebenarnya kalau mereka tuh sebenarnya berpemahaman zat ini kan dalam bahasanya mereka. Cuman memang tadi ya kan diskusinya mentok tadi sama siapa Saifi gitu. Kata zat ini berasal dari mana, malah jawabnya Alladzi dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kita membahas tentang hakikatnya Allah. Kita memahami Allah itu roh. Tadi udah dijelasin sama Pak Erben, sama Bro Elia, sama Bang Mister juga, sama teman-teman yang lain juga. Bagaimana hakikatnya Allah yang adalah roh itu, apa maksud dari Allah itu roh dan seterusnya. Ini kita sampai kepada pemahaman sebenarnya kalau kita boleh konklusikan, kalau kita boleh simpulkan, sebenarnya bagaimana teman-teman Islam, bagaimana Islam memahami imannya sendiri. Ini saya masih agak berhati-hati dalam menyuarakan, tidak seberani mungkin John of Damascus atau Yohanes Damaskus ya, atau bapak-bapak gereja atau para pujangga gereja lainnya yang berani menyatakan bahwa Saracen ini adalah hasil atau produk dari kumpulan ya, clippingan ajaran yang telah dikutuk oleh gereja. Saya masih berhati-hati. Kenapa? Saya masih mendalami ini ada motivasi apa gitu sampai mengeluarkan sampai ada beberapa pemahaman yang pemahamannya ini tuh ada di kita gitu loh, dan kita nggak merasa asing, nggak merasa sesuatu hal ini nggak pernah ada, tetapi kita merasa ini familiar gitu. Dari mulai tadi kita membahas tentang kebagaimanan Allah, kita membahas tentang roh ya, ruah, dan kemudian kita membahas tentang esensi dari nur ini dan seterusnya. Ini kan suatu hal yang tidak asing di kita kalau kita belajar, kalau kita memahami bagaimana kekristenan gitu. Ini makanya yang mau saya tanyakan gitu, kenapa bisa sama gitu. Tapi oke lah, kita naikkan dulu beberapa request ya. Sebentar. Shalom teman-teman semuanya yang di bawah. Tadi sorry ya, saya agak AFK dikit karena ada ini ngerjain tugas kuliah biasa. Jadi enggak. Shalom ya Hafizu Margolang. Shalom ya Hafizu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Islam ya bro? Ya, Islam. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan bro. Sebetulnya saya ingin nyimak juga, nyimak dulu lah tentang ini. Apa tema ini? Yesus, Tuhan dan Allah itu. Iya, Yesus, Tuhan dan Allah. Ya. Yeah. Oh, jadi yang ingin saya tanyakan sedikit aja. Di mana misalnya kan, sebetulnya udah pertanyaannya familiar sebetulnya, cuman ingin bertanya lagi gitu aja. Di mana dalilnya bahwa Yesus mengaku Allah gitu, Yesus yang berkata gitu. Yohanes 10:30.
Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Yohanes 20 ayat 28. Ya Rabb ilahi, kata Thomas kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu. Ada lagi? Sebenarnya banyak, cuman ya itu aja, saya kasih 3 aja. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu dalam hakikat. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Yohanes 20 ayat 28, Yesus dipanggil ya Tuhanku dan Allahku oleh muridnya yang bernama Thomas. Sebelumnya saya mau menanggapi dulu yang berapa tadi, yang aku dan Bapa adalah satu gitu kan. Iya, Yohanes 10:30. Kalau sepembelajaran aku lah gitu ya kan, kalau salah mohon dikoreksi juga. Kalau istilahnya aku dan Bapa adalah satu, apakah perspektifnya Yesus itu adalah Tuhan gitu? Ya, karena Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka iya, otomatis kita menyebut Allah itu sebagai Bapa karena dia adalah sang sumber. Bapa itu ternyata sang sumber. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, itu adalah Allah. Seperti Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau pernah saya baca ya kan di Alkitab juga, di situ Yesus juga berkata, saya dan kamu, membilangkan teman-temannya, adalah satu juga. Apakah perspektif itu juga dianggap Tuhan? Enggak. Sama seperti saya bilang, kamu dan saya adalah satu. Satunya banyak kan, makanya satu darah, satu tanah air, satu ibu, satu ayah, satu rumah, satu keluarga. Satunya banyak, tetapi dalam konteks Yohanes 10:30 itu merujuk kepada satu hakikat. Makanya kalau kita berbicara mengenai ayat, kita berbicara dalam konteksnya apa? Yohanes 10:30 ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya otomatis dalam satu hakikat. Sama seperti di dalam ayat Alkitab dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 kalau saya tidak salah. Ketika kalau bentar saya buka dulu takut salah. Ketika Filipus ya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, bentar ya, saya buka Alkitab dulu. Yohanes 14 ayat 9 ya, sorry. Yohanes 14 ayat 9 benar ya, Yohanes 14 ayat 6 itu sampai dengan seterusnya itu kan ketika Rasul Filipus itu bertanya, minta ditunjukkan Bapa, minta ditunjukkan Allah. Lalu di ayat 9 Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Yesus, barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa, telah melihat Allah. Jadi kalau dikatakan dalam Alkitab, ya, kalau sesat ayat 15 sampai dengan 16 bahwa Yesus adalah gambar keberadaan Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sorry. Maka jelaslah Yesus berani mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Tuh. Artinya bahwa Yesus ini adalah gambar keberadaan Bapa. Dia memperkenalkan diri sang Bapa yang goibul guyub, yang tidak terlihat kepada manusia. Ini yang ditiru dalam konsep Nur Muhammad. Bahwa Allah ada, itu di dalam diri setiap manusia. Maka di kami jelas dikatakan bahwa Allah ada di dalam diri Yesus karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nuzulul kalimatullah. Itu ayatnya, Yohanes 14 ayat 9 salah satunya. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, Yesus Kristus sang firman Allah, ia sudah melihat Bapa. Karena Yesus sebagai sang firman Allah itu satu hakikat dengan Bapa. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Injil Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan oleh anak, dikerjakan juga oleh Bapa. Ya, ini kan sama juga dengan perkataan siapa itu Syekh Siti Jenar itu kan, bahwa aku adalah Allah itu kan. Jadi begini Bang, ketika apa itu kepenuhan
kepenuhan roh Allah itu di dalam diri seseorang itu, maka yang berkata-kata di dalam itu bukan lagi dia, tapi yang berkata-kata itu adalah sang roh itu. Gitu. Coba kita ke ini dulu, ke Ya Hafiz. Ada yang mau ditanggapi atau gimana bro? Ya Hafizu, bentar ya Bang Ahmad. Ya boleh saya tanggapi sedikit. Tentang aku dan Bapak adalah satu, ya kan. Sepengetahuan saya sepulanya kan, tentang aku dan Bapak adalah satu itu, kalau pengertian saya itu berkata itu adalah satu misi tentang menjalankan tugas yang berasal dari Allah, ya kan, yang berasal dari Allah. Pengajarannya itu sudah disebarkan oleh Nabi Yesus sendiri. Nah, kalau saya berpikir kenapa? Karena Yesus juga berkata kepada teman-temannya, kita semua adalah satu juga. Kenapa satu? Karena satu misi, satu sama dalam mengerjakan segala perintah Bapa. Kalau pengertian saya seperti itu, Bang. Nah, coba itu di ayat mana? Saya mau tahu. Yesus berkata kepada teman-temannya, teman Yesus yang mana nih? Circle Yesus yang mana nih? Circle yang 12 murid apa 70 murid apa circle Yesus yang lain nih? Teman-teman Yesus yang mana nih? Yesus yang mana? Oh, bentar Bang ya. Saya lihat dulu bentar Bang. Saya agak bingung kalau dikatakan Yesus berkata teman-temannya kita satu apa? Ya, sekali lagi itu berbicara konteks. Jadi kalau misalkan ada kata satu-satu ya, kalau Yohanes 10:30 jelas mengatakan satu hakikat ya. Kalau ada perkataan Yesus yang lain, aku dan kamu satu ya, satu dalam atas, satu dalam pengajaran. Ya memang tidak mutlak satu itu satu itu harus artinya satu hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Kalau kita berbicara Yohanes 10:30 ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu ya, tentu satu hakikat loh. Kenapa loh? Ayat yang lain menyebutkan Yesus itu adalah Sang Firman Allah. Tadi contoh Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ya, karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Dia memperkenalkan diri Bapa yang tidak terlihat itu. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka pernyataan kepenuhan Allah itu ada di dalam diri Yesus. Ketika Filipus minta ditunjukkan mana Bapa itu, tunjukkanlah, dan seterusnya. Yesus berkata, telah sekian lama kamu bersama denganku, kamu masih cari-cari. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar keberadaan Sang Bapa itu sendiri. Kenapa begitu? Karena dalam Injil Yohanes pasal 5, ya tadi kan Yohanes 14 nih, pasal 14. Ini di Injil Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, apa yang dikerjakan oleh anak, oleh sang anak, dikerjakan pula oleh Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dikerjakan oleh Allah Bapa, karena mereka dalam satu hakikat. Contoh analogi simpelnya, kamu mempunyai hakikat, kita ini kan manusia, ya toh? Manusia ini dalam hakikat ini ada tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa kamu nggak mungkin berlainan kehendak kalau kamu manusia normal. Kalau kamu manusia normal seutuhnya, ya, tidak berkekurangan satupun. Artinya ketika Yesus mengatakan apa yang dikerjakan oleh anak dikerjakan oleh Bapa, itu merujuk kepada satu hakikat. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 30 Yesus pun berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam hakikat manusia tubuhmu itu melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan jiwamu. Begitupun sebaliknya. Karena mereka satu hakikat, satu kehendak. Maka kehendak yang sama pun ada di dalam diri Sang Firman yang satu kehendak dengan Sang Bapa dan juga Roh Kudus. Karena mereka satu hakikat, hakikatnya Allah. Itu. Makanya ketika dikatakan Yesus juga dalam Yohanes 5 ayat 23, barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Barang siapa percaya, menyembah, menghormati, dan seterusnya kepada Yesus Kristus, dia juga percaya, menghormati, menyembah Allah Bapa itu sendiri, karena mereka dalam satu hakikat. Kalau kamu sayang sama seorang perempuan, atau seorang laki-laki, atau siapapun,
manusia yang hakikatnya normal, yang satu hakikat yang hakikatnya itu normal, ada tubuh dan jiwa. Kamu tidak mungkin menyayangi orang itu hanya tubuhnya saja. Kamu tidak mungkin hanya menyayangi jiwanya saja, tapi kamu menyayangi seutuhnya tubuh dan jiwa. Karena itu tidak dapat dipisahkan, tapi kamu bisa membedakan. Gitu. Sama seperti kamu berbicara mengenai Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:23, barang siapa menghormati anak, ia juga menghormati Bapa. Dibedakan sang firman Yesus Kristus itu sang anak tunggal Allah dengan sang Bapa itu dibedakan. Yesus berkata barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Dapat dibedakan, tetapi mereka satu hakikat. Sama seperti tubuh dan jiwa. Dalam satu hakikat tapi dapat dibedakan. Gitu. Makanya ketika Yesus berkata demikian, orang sudah tahu. Ketika Yesus mengatakan, ketika orang-orang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah. Yohanes 8:42. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Frasa datang dan keluar dari Allah itu menunjukkan dari kekekalan sampai kekekalan. Yesus yang hakikatnya adalah firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri, itu sudah bersama-sama dengan Bapa. Makanya Yohanes 1:1 dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Yohanes ini menulis Yohanes 1:1 ketika menulis permulaan Injilnya, ini mengeksegese kejadian 1:1. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan, dan di situ sudah ada firman di situ. Makanya di dalam Yohanes 1:3 dipertegas. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia segala sesuatu yang telah dijadikan tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Tuh. Makanya Yesus itu satu hakikat dengan Bapa. Dia turut menciptakan langit dan bumi. Dia ada bersama dengan sang Bapa dalam permulaan, karena dari kekekalan sampai kekekalan sang firman itu ada bersama dengan Bapa. Karena dia berasal dari dalam diri Bapa sebagai sang sumber yang hakikatnya adalah satu, yaitu Allah itu sendiri. Itu. Jadi kalau dikatakan Yesus itu, tadi pemahaman kamu Yesus itu nabi, sebenarnya kami nggak pernah menyangkali Yesus itu nabi. Nabi dalam kami itu artinya penyambung lidah Allah, ya. Ya kalau dalam Islam itu kan nabi dan rasul berbeda. Nabi itu yang mendapatkan wahyu, kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya kan, gitu kan? Kalau dalam Islam, ya toh, ada perbedaan antara nabi dan rasul, ya toh, benar nggak? Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah seorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan dapat wahyu, ya, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul dapat wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya, gitu, ya kan? Nah ini berbeda makna penjelasan dari kekristenan Nabi nggak kayak gitu.